Karena apa? Karena hari ini harinya Tuhan. Mau Minggu harinya Tuhan. Tapi kan dari Senin sampai Sabtu juga harinya Tuhan kan ya. Cuma ini khusus untuk hari Minggu kita bersama-sama seluruh anak-anak Tuhan di dunia ini datang beribadah untuk memuji nama Tuhan. Ya. Sip. Hari ini kita juga didampingi oleh Abang pemusik. Iya, 2 orang abang Dari kita ya, pemusik. Ya, ya, samping kanan kakak, ya, Bang Anton. Ya. Apa kabar Bang? Sehat? Baik, Sehat. Di samping kakak Anggi ada Bang Evan Simarmata. Bang Evan sehat? Sehat, puji Tuhan. Ya, kita sehat-sehat semua ya adik-adik ya. Kakak abang di sini sehat, adik-adik juga dengan keluarga juga sehat. Puji Tuhan. Nah, kita akan mau mulai ibadah kita, Ya. Pak. Pemanasan dulu ya, Pemanasan, supaya semangat lagi. Ya. Kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Boleh berdiri. Oke, adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Semangat ya adik-adik Ayo, ya. Bang. Kita mau mulai ibadah kita. Jangan lemas. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, manusia berbang dari padang, semuanya mengajak kepada kita, memuji nama Tuhan Esa, memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, manusia berbang gabung dari padang, semuanya mengajak kepada kita, memuji nama Tuhan Esa, memuji nama Tuhan Esa. Ya. Pemanasannya udah ya kak ya. Kayaknya adik-adik udah mulai segar. Iya betul. Iya. Karena kalau kita memuji Tuhan harus semangat, harus segar ya supaya pujian kita sungguh-sungguh pujian yang benar-benar memang kita ya dari hati memuji Tuhan. Juga pas kita dengar firman Tuhan juga firman Tuhan bisa kita segar dengarnya ya, jadi kekuatan buat kita ya Kak. Kita akan menyiapkan hati kita Kak, sambil menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ya, semua dengan sikap berdoa masih berdiri. Ayo Bang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah cintanya lagi. Ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah cintanya. Yuk kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami puji, kami muliakan, kami tinggikan. Saat ini Tuhan Yesus, apapun dosa kami sejak bangun tidur tadi hingga saat ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami malas-malasan untuk beribadah atau apapun, kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kami percaya saat kami mengakui dosa kami, saat ini juga Tuhan sucikan dan kuduskan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan masih Tuhan berikan buat kami, untuk udara yang segar, cuaca yang cerah, dan seminggu ini kami boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara kami walaupun secara virtual untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh Tuhan lakukan sepanjang hidup kami hingga saat ini. Dan saat ini kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir, supaya kami boleh layak memuji-Mu, kami boleh layak menyembah-Mu, dan kami boleh dikuatkan. Dan melalui ibadah ini, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi. Iya, kita harus terus memuji Tuhan. Betul. Ya, kita nyanyi apa Kak? Kita menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Nah, ya, kita mau bangkit, kita mau semangat serukan nama Tuhan Yesus. Nah, ya. ini lagunya tuh lebih enak dinyanyi posisi berdiri. Iya, jadi berarti Erik masih tetap berdiri. Masih berdiri ya. Tadi kan kakak belum suruh duduk ya. Berarti sekarang masih tetap berdiri. Oke, Yuk. ayo Bang. berkuasa, tidak ada Tuhan yang hidup selain Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, ya, namanya nama yang berkuasa. Ya. Sip. Nah, sekarang kita mau baca hukum Taurat Tuhan, Kak. Ya. Minggu ini kita baca hukum Taurat yang ke-8, 9 dan 10. Oh, sekaligus 3 ya dia. 3. Ya, gimana tuh Kak? Baginya nanti Kak Tiar yang ke-8, Bapak Anggi yang ke-9, nanti yang ke-10 kita bersama-sama ya. Oke, Kak. Nah, adik-adik di rumah ikut membaca juga ya. Boleh duduk dong Kak. Oh iya, lupa kakaknya. Ya, boleh duduk adik-adik ya. Tapi tetap semangat ya. Sip, ya. Kita baca ya Kak, mulai dari Kak Tiar. Hukum Taurat ke-8 ya, atau titah ya, titah ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita bersama Kak, hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Ya, jadi hukum
Taurat ke-1 sampai 4 mengasihi Tuhan, hukum Taurat 5 sampai 10 mengasihi sesama. Ya adik-adik, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus bisa mengasihi sesama, ya. Hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Sekarang sebagai respon ya terhadap firman Tuhan barusan, hukum Taurat yang sudah kita baca, kita nyanyi lagu Molohodo Huhihuton ya, jika aku Tuhan. Nah, ini lagu bulanan kita Kak di bulan Juni. Berarti udah pada bisa ya, ini kan udah minggu terakhir ya, minggu keempat ya. Ini lagunya dari buku ND nomor 697, bahasa Indonesianya dari buku nyanyian BN nomor 697. Ya, sama ya. Oke, sip, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ayo bahasa Bataknya. damai dan senang. Ya, damai dan senang ya, pasti dong ya. Karena apa? Kalau kita ikut Tuhan, kita punya masalah ya, kita punya kegembiraan, semuanya ada kontrol ya, semuanya dalam Tuhan. Jadi akhirnya apa? Kita nggak sedih-sedih banget waktu susah, kita nggak sombong waktu senang ya, semuanya dalam kontrol ya, tangan Tuhan. Dan akhirnya kita merasakan tadi apa? Hati damai dan senang. Iya. Nah, sekarang kita mau baca epistel kan? Diambil dari kitab Keluaran ayat 14 sampai 14. 14 ayat 14. Ya, maaf ya. Ulang. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Ya, dibuka dulu Alkitabnya adik-adik ya. Tadi kita kan kalau mau ibadah siapin Alkitab ya. Yo. Keluaran perjanjian lama, perjanjian baru ya? Lama. Oh, dia jawab tuh lama, betul. Perjanjian lama. Ya, udah. Keluaran 14 ayat 14 kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Dari kitabnya dulu ya Pak ya. Oke, 1, 2. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini juga ayat hafalan nih Kak ya? Betul. Berarti sudah hafal juga ya. Tapi nggak apa-apa dibuka Alkitabnya supaya ya terbiasa ya. Anak Tuhan Yesus kan setiap pagi saat teduh ya. Jadi terbiasa, jadi juga nggak bosan buka Alkitab ya. Walaupun ayat hafalan, nggak apa-apa juga kita buka Alkitab kita ya. Kita coba ulangi lagi Kak. Ya, dari kitabnya. 1, 2. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi siapapun yang jahat kepada kita serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang berperang untuk kita ya. Kita cukup berdoa, doain supaya yang jahat sama kita bertobat. Ya, karena kita apa? Itu kan dari kitab Keluaran ya Pak. Keluaran itu kan menceritakan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Nah, nanti kita juga
kalau diaplikasikan ke zaman kita sekarang, keluar dari dosa. Ya, kita udah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Tuhan yang sama juga ya, Tuhan yang menolong kita melewati masa pandemi. Ya, benar. Pokoknya nanti kita selamat terus karena Tuhan yang berperang untuk kita. Udah kita selamat dari dosa, ya, dosa kita udah diampuni. Sampai sekarang Tuhan juga masih kasih napas kehidupan sama kita. Betul. Ya, walaupun pandemik sudah 2 tahun ya, dan kita belum tahu juga ke depan, tapi kita sampai saat ini masih disertai Tuhan, dan kita percaya ke depan pun kita disertai oleh Tuhan. Karena apa tuh, Kak? Karena kasihnya Tuhan. Kasih setia Tuhan. Ya, kita akan puji Tuhan. Lalu dalamnya kasih setia Tuhan. Yo, Bang. Ayo, Bang. Ayo adik-adik, semua tepuk tangan. Kita mau bilang bahwa kasih Tuhan itu begitu dalam, begitu besar buat kita. Ayo. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Ya, luar biasa. Adik-adik ya, kasih Tuhan itu buat kita. Yo. Nah, kayak tadi Kak Tir bilang, episode tadi sebagai ayat hafalan. Sekarang kita mau lihat adik-adik yang udah pintar, udah hafalin ayat hafalannya. Tadi ya, Keluaran 14 ayat 14 tadi ya, Betul. Kak ya. Dan adik-adik ya, selama setahun berarti ada 12 ayat yang harus kita hafal ya. Nah, jadi sekarang masuk bulan ke-6 ya. Juni berarti udah ada 6 ayat yang adik-adik hafalkan. Yuk, sekarang kita saksikan ya. Oke, silakan. Silakan. Musa itu 14 ayat 14 Jago pato mai powang makop hamu asa hohong hamu hoas. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Horas. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Sabina Rebeka Ulis Memora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Keluaran 14 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Halo, nama saya Abigail Simanjuntak. Ayat hafalan bulan ini adalah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Anak-anak Tuhan Yesus pinter-pinter ya Kak ya. Tapi ya dari 188 anak yang terdaftar ya, setiap minggunya tuh hanya beberapa 3 orang Kak yang ngirimin. Aduh sedih deh Kakak ya. Padahal adik-adik dengan adik-adik mengirimkan ayat hafalan ini ya apa buat semangatin saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain supaya mereka juga semangat untuk menghafal dan merenungkan firman Tuhan ya adik-adiknya. Jadi jangan dianggap sepele loh ya pembacaan ayat hafalan ini. Ayo bagi adik-adik dari kelas TK sampai kelas besar yang belum pernah mengirimkan ayat hafalan,
untuk segera mengirimkan ya. Ya bisa ke kakak kelas besar ya, atau ke Kak Uli, Kak Anggreni ya, Kak Adlin, Kak Rotua, siapapun bisa ya. Kakak tunggu ya. Dari 188 dikurangin deh Batita sekitar 40, berarti sekitar 140 anak ya. Kakak berharap ya makin banyak ya, minimal 10% lah. Kalau 10% kan berarti ada sekitar 14 orang ya. Oke adik-adik, kakak abang tunggu video ayat hafalannya ya. Nah, untuk mengingatkan lagi, kita boleh baca sekali lagi. Boleh Kak ya. Oke, kita baca dari kitabnya ya. 1, 2. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iya. Kita akan terus memuji Tuhan adik-adik. Kita nyanyikan lagi lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti ya. Ayo Bang. Kita sudah diselamatkan ya. Tuhan juga sudah berkatin kita seperti kata-kata kakak tadi ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Tentu sekali bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 4, diawali dari ayat 18 sampai ayat 20. Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut
Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak atau adik-adik sekolah minggu yang kekasih, sebelum Inang menceritakan atau mengkhotbahkan khotbah kita untuk hari Minggu ini, Inang mau mengajak anak-anak sekolah minggu dulu untuk menyanyikan sebuah lagu. Ini pasti semua anak sekolah minggu tahu lagunya, yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Semua tahu kan lagunya? Oke, iya. Kalau memang semua kita tahu lagunya, ayo dirapikan tempat duduknya. Kita akan bernyanyi. Inang akan mulai ya. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. 1, 2, 3, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini belum rame nih. Ayo kita ulangi sekali lagi ya, kita ulangin sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, itulah lagu yang mau menjelaskan bahwa mengikut Yesus Kristus adalah menjadi satu keputusan bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, setelah Yesus dibaptis dan dicobai oleh iblis di padang gurun, maka dia memulai tugas pelayanannya dengan berkeliling menyusuri danau Galilea. Yesus mulai memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan memanggil semua orang supaya bertobat, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan menurut cerita Alkitab yang baru kita baca tadi, ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, Yesus bertemu dengan 2 orang penjala ikan yang bernama Simon Petrus dengan saudaranya Andreas. Waktu itu bahwa mereka ini berdua sedang menebarkan jala di tengah-tengah danau, karena memang pekerjaan sehari-hari mereka adalah sebagai penjala ikan, yang sering kita dengar dengan satu istilah nelayan. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yakni bahwa Yesus Kristus itu menghampiri dan memilih menjadi muridnya adalah nelayan atau penjala ikan.
Yang kita tahu bahwa penjala ikan atau nelayan itu hidupnya adalah sederhana. Dan menurut pemahaman pada zaman dahulu, bahwa pekerjaan seorang nelayan itu sering dianggap sepele oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pekerjaan nelayan itu pun tidak ada pengaruhnya dengan sekitarnya. Tetapi yang sangat luar biasa adik-adik sekolah minggu, bahwa ternyata Yesus memilih dan memakai para nelayan untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil keselamatan tentang kerajaan Allah ke seluruh dunia. Cara pandang berpikir dunia dengan cara pandang berpikir Yesus Kristus itu jauh sekali berbeda, anak-anak sekolah minggu yang kekasih. Apa dasarnya, apa alasannya kalau misalnya Inang mengatakan bahwa cara pandang berpikir dunia dengan cara pandang berpikir Yesus Kristus itu jauh sekali? Biasanya dunia atau orang-orang selalu memilih atau memakai orang-orang hebat yang memiliki pendidikan yang tinggi, orang-orang pintar, orang-orang kaya, orang-orang cantik dan orang ganteng. Orang miskin tidak. Namun yang lebih hebat lagi, Yesus Kristus itu memilih orang-orang yang tidak dianggap berpengaruh kepada dunia ini, yakni para nelayan atau penjala ikan. Terus yang lebih hebat lagi, Simon Petrus dengan Andreas, mereka itu tidak menawarkan dirinya, tidak menyodorkan dirinya untuk dipilih dan dipakai oleh Yesus Kristus menjadi alatnya. Namun Yesus Kristus sendiri yang memilih. Yesus Kristus sendiri yang memanggil dengan mengatakan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Lalu anak-anak sekolah minggu kekasih, bagaimana respon? Bagaimana tanggapan Simon Petrus dan Andreas ketika Yesus memilih dan memanggil mereka untuk menjadi temannya, menjadi pelayan atau menjadi muridnya? Jangan-jangan kalau misalnya kita anak-anak sekolah minggu diberi tugas oleh guru-guru sekolah minggu, ibaratnya berdoa, jangan aku dulu, aku nggak tahu, masih ada yang lain, pokoknya aku nggak bisa. Simon Petrus dengan Andreas nggak seperti itu. Mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak bertanya-tanya. Namun apa yang mereka lakukan? Ketika Yesus Kristus mengatakan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Dengan semangat mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, dan mereka itu mengikut Yesus Kristus. Kecemasan, kekhawatiran, keraguan-raguan dalam hal mengikut Yesus Kristus itu tidak ada di dalam diri Simon Petrus dan Andreas. Demikian juga halnya dengan kita anak-anak sekolah minggu yang kekasih.
ketika Yesus Kristus memilih dan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, jangan takut. Apalagi untuk memberitakan Injil, memberitakan sukacita, mewartakan kerajaan Allah. Jangan takut, jangan kecut, jangan cemas, jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan mencukupkan kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong kita, menyertai kita di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di mana anak-anak sekolah minggu berada, di mana anak-anak sekolah minggu bermain, di mana anak-anak sekolah minggu menuntut ilmu. Beritakanlah Kristus. Jangan khawatir akan masa depanmu, karena masa depan kita hanya ada di tangan Tuhan. Ini ada sebuah cerita, ya. Ini bukan hanya sebagai cerita, tapi pengalaman Inang waktu Inang melayani di satu gereja. Ada anak perempuan, anak sekolah minggu yang saya layani pada waktu itu. Jadi si anak sekolah minggu ini pada waktu itu abangnya dirawat di rumah sakit. Biasa kami pendeta berkunjung ke rumah sakit untuk membesuk abangnya yang dalam keadaan sakit di rumah sakit. Ketika kami berada di ruangan abangnya yang dalam keadaan sakit ini si anak sekolah minggu ini ada bersama-sama dengan abangnya di rumah sakit itu. Langsung pendeta resort bertanya kepada si anak ini, namanya Olga. Olga, nanti kalau kamu sudah besar, mau nggak pendeta? Apa jawabannya? Enggak mau. Kenapa enggak mau, nak? Pendeta itu enggak ada duitnya, katanya. Oh begitu? Siapa yang bilang enggak ada pendeta, enggak ada duit pendeta? Iya, enggak ada. Nah, tapi itulah penilaian si anak akan satu-satu pekerjaan. Siapa yang bilang bahwa pendeta gak punya uang? Punya. Karena Tuhan yang memiliki semua. Maka dari situ Inang mengatakan, jangan meragukan Tuhan. Jangan meragukan masa depanmu. Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatu yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan di hidup. Tugasmu yang paling utama adalah mengikut Yesus Kristus. Mengikut Yesus Kristus sama artinya melayaninya. Dengan cara apa kita melayani Yesus Kristus? Cara kita melayani Yesus Kristus dengan sikap tingkah laku dan perbuatan kita. Tutur kata kita, bagaimana kita menyapa teman-teman kita, bagaimana kita menjalin hubungan persekutuan dengan teman kita, dengan adik, dengan orang tua atau keluarga-keluarga yang lain. Jadi kita memiliki karakter pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama. Oleh karena itu, ikutlah dia, percayalah kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus akan selalu mencukupkan apa yang engkau perlukan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sapaan firman yang telah menggugah hati dan pikiran kami.
anak-anak sekolah minggu, bahwa Engkau memilih orang-orang yang menjadi murid-Mu bukan melihat latar belakang, jabatan dan kedudukan, kekayaan dan kepintaran. Engkau memilih orang-orang sederhana, dan Engkau memampukan melayakkan mereka untuk menjadi alat-Mu, memberitakan berita sukacita Injil Kerajaan Allah. Bentuklah kehidupan kami anak-anak-Mu sekolah minggu ini menjadi murid yang taat dan tekun serta tabah dalam mengikut Yesus Kristus di setiap perjalanan hidup kami. Dan biarlah firman-Mu yang baru kami dengar boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, Bapa, sehingga semua aspek-aspek kehidupan kami, sifat tingkah laku dan perbuatan kami menjadi alat bagi kami, ya Bapa, untuk memberitakan kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua, demikian juga guru-guru sekolah minggu, para majelis hamba-hamba Tuhan di gereja-Mu HKBP Jatinegara. Kami ini adalah alat Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Mampukan kami, Bapa, supaya iman percaya anak-anak-Mu sekolah minggu semakin bertumbuh dewasa. Kami tidak khawatir, ragu akan kehidupan. Keputusan kami mengikut Engkau, ya Bapa, selama Tuhan memberikan kami kesempatan, nafas dan kehidupan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dan terimalah kami Bapa menjadi anak-anak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Gimana Kak rasanya? Segar? Segar dong, semangat dong. Iya, betul. Nah, kalau anak Tuhan Yesus itu, Kak, kita harus terus semangat, kita harus selalu sukacita, ya. Karena apa? Keselamatan udah di tangan kita loh, ya. Berkat, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan udah di tangan kita. Jadi sekarang tinggal kita yang harus semangat, harus bergembira, harus sukacita, harus percaya, ya adik-adik ya. Ya akhirnya apa adik-adik? Kita jadi bisa melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, kita jadi kesaksian, dan melalui kita nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kalau adik-adik sedih, adik-adik lemes, gimana mau jadi saksi? Orang punya Tuhan kok, punya masalah, ya tinggal berdoa. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Amin. Jadi kita harus selalu bergembira. Sekarang kita tanda sukacita kita, tanda syukur kita, tanda gembira kita mau memberikan persembahan. Ya, persembahannya gimana Kak? Masih ibadah online, berarti persembahannya masih dititipkan nanti sama mama papanya, ya. Mama papa yang kasih ke gereja, atau mungkin mama papanya nanti yang mentransfer ke rekening gereja, ya. Yang nomor rekeningnya ada di WhatsApp juga. Ya, sip, sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu Go Kelas Niroha. Ayo Bang. Go Kelas Niroha.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadahnya sudah selesai. Untuk minggu ini, minggu depan kita ketemu lagi sama guru sekolah minggu depan. Yang pasti sesuai dengan perintah Tuhan, kuduskanlah hari Tuhan, maka setiap minggu kita harus selalu beribadah ya, ya. Tidak ada terpaksa, tidak ada males-malesan, karena itu perintah Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan dengan melakukan ibadah. Pati keberapa? Hukum Taurat keberapa adik-adik? Betul. Ya, jadi itu perintah Tuhan Yesus, bukan perintah abang kakak guru sekolah minggu, bukan perintah pendeta. Ya, jadi kuduskanlah hari Tuhan, beribadahlah setiap hari minggu, itu perintah Tuhan. Jadi adik-adik kita akan berpisah. Kakak abang harap adik-adik semoga sehat selalu, lancar sekolahnya, pintar-pintar, jadi dan menjadi berkat bagi orang sekitar. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir.
Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.